Penontonnya kurang, ulang lagi. Au. Kayak manggil peliharaan ya. Ini siapa ya? Saya bukan peliharaan. Apa tuh? Saya disimpan di berangkas. Balik lagi ya. Kok ngumpet lagi? Kirain mau gabung. Wah. Karena saya hilang. Pemirsa mohon maaf, Midnight Live malam hari ini ada kuyang. Enggak dong. Saya udah kembali sempurna. Iya. Saya kan dicekal di luar negeri saya. Koruptor? Enggak, bukan. Bukan, oke. Sama mertua saya. Nah, malam ini kita juga ada informasi bahagia nih Bang Otong. Terkait apa nih sih, Hani? Terkait Piala Dunia. Iya dong, jelas Indonesia dong. berhasil masuk Piala Dunia. Ya kan udah mau kelar, emang gimana berhasil masuk nih? Volunteer. Oh, volunteer. Yang penting kan ada yang wakilin Indonesia di Piala Dunia. Alhamdulillah ada yang mewakilkan Indonesia di Pesta Piala Dunia. Pesta bola dunia ya? Iya, Pesta Bola Dunia. Ada Mbak Mita. Mana nih Mbak Mita? Bang Otong ini mau nemenin atau ngapain sih? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Arahan aja nih. Kamita, halo. Ada Kamita yang sekarang lagi ada di New York. Wih, jauh ya? juga ya mainnya ya. Nah, halo Kamita, gimana kabarnya di New York sekarang jam berapa? Hai Syeha, Otong. Sekarang di New York jam 10.25 pagi. Wah, Pagi-pagi. udah sarapan belum? Ini lagi di coffee shop sedang sarapan sambil interview dengan kalian. Wah, keren Luar banget, biasa. Kamita. Sarapannya di coffee shop, Otong biasa di mana? Ya, biar masuk dulu. Nasi duduk depan aja. Itulah, di sana lah pokoknya ya. Iya. Nah, Mbak Mita ini sebagai seorang volunteer yang membawa nama Indonesia sampai Piala Dunia. Wih, keren banget. Keren banget. Mbak Mita, ini gimana sih? Sebenarnya pekerjaannya di Piala Dunia tuh ngapain? Oke, kalau pekerjaannya di Piala Dunia saat ini di 2026 aku masuk ke bagian broadcast services. Jadi tugasku itu pertama menjawab pertanyaan dari media-media seluruh dunia yang mungkin mereka perlu datang ke area fotografi atau mereka harus cari lokasi tertentu misalnya konferensi pers gitu ya. Nah, kadang aku juga ditempatkan di dalam stadion, itu namanya presentation platform. Di sana aku menjaga platformnya misalnya Football Legends. Kayak waktu itu aku dapat Peter Schmeichel, Clarence Seedorf, Thierry Henry, sama Ibrahimovic, ada I Show Speed juga. Atau kadang aku juga ditempatkan di Media Tribune. Di situ aku tugasnya kayak ngasih tahu di mana sih mereka harus duduk media-media ini, sambil bisa ngintip pertandingan juga tuh kalau di Media Tribune karena it's the best spot gitulah. Oke, berarti koordinator media bukan cuma di sini doang. Oh iya. Sampai Piala Dunia juga ada. Korlap juga ya dia ya. Korlap di sana. Pada lapangan. Mbak Mita, berarti ini udah tahun ketiga ya jadi volunteer di Piala Dunia ya? Penyelenggaraan Piala Dunia ketiga ya? Benar. Kenapa Betul, akhirnya jadi aku mau juga di jadi Rusia seorang dan di volunteer? Qatar. Kalau ditanya kenapa, jadi sebenarnya Piala Dunia pertamaku yang ku tonton full itu tahun 98. Di situ setiap kali pre-match ceremony kan ada orang-orang yang bawa bendera gitu ya. Dan tuh selalu ngebatin kayak, ternyata ada ya anak-anak seumuranku gitu ya yang bisa kerja atau bertugas di Piala Dunia gitu. Jadi aku kayak mikir one day pengen nih kerja di Piala Dunia bareng FIFA, dan 20 tahun kemudian gitu ya ternyata jadi nyata karena memang sebenarnya FIFA itu punya yang namanya volunteer program. Mungkin karena di masa itu sosial media belum terlalu semarak sekarang, jadi orang nggak terlalu tahu gitu ya bahwa ada kesempatan yang terbuka untuk semua orang di seluruh dunia. Jadi aku daftar di 2016 pertama kali, terus tugas di Piala Konfederasi 2017, lalu lanjut deh ketagihan 2018 gitu ya, 2022 bener, terus sekarang 2026. Ya aku menganggap diriku beruntung karena bisa terpilih dari jutaan orang yang daftar. Kak, volunteer kan relawan ya, rela tuh. Katanya malah modal sendiri jalan-jalan ke luar negerinya nih. Ya memang modal sendiri. Ini ada pertanyaan yang sering sekali aku dapatkan, kayak dibayar berapa. Sedangkan, dan jujur aku baru tahu kalau ternyata ada kegiatan relawan yang berbayar gitu. Aku mungkin old school banget kali ya. Jadi buatku relawan tuh ya memang tidak dibayar gitu. Tapi itu benar, jadi relawan FIFA itu tidak dibayar dengan uang. Dari awal pun sudah dikomunikasikan seperti itu, bahwa kegiatan ini memang kita harus mempersiapkan. Ikhlas banget ya. Oke, ternyata di New Semua York sendiri, juga tapi ada. yang namanya passion ya, karena aku kebetulan juga suka bela-belain lah gitu.
Oke. Mbak Mita kayaknya sinyalnya agak ada ini ya, buffering. Oh, udah muncul lagi tuh Udah Mbak muncul Mita tuh. lagi nih. Mbak Mita, Oh ya, berarti ya. Sorry. tahapannya gimana sih biar bisa jadi volunteer di Piala Dunia? Oke, tahapan yang pertama sekarang udah mudah banget. Kita tinggal daftar di volunteer.fifa.com. Terus isi aja data kita. Nanti kalau kita udah daftar, setiap kali ada pembukaan untuk jadi relawan, mereka akan kirim kita email. Jadi kita udah nggak perlu nyari informasi lagi nih. Kalau kita udah daftar di platform itu. Syarat Tadi kan- wajibnya cuma minimal 18 tahun dan bisa bahasa Inggris. Udah, sisanya itu menurutku ya tergantung luck juga sih. Oh. Karena yang daftar Aduh. jutaan gitu kan. Aku Atau nggak bisa bisa- daftar lagi. Kenapa? I can speak English. Tapi tadi katanya bayar sendiri, biaya sendiri. Ini habisnya berapa sih Mbak? Dan pertanyaannya pasti ini worth it nggak sih? Oke. Jadi kalau 2018 sama 2022 kebetulan aku dapat sponsor. Jadi aku dan pada saat itu host countries-nya juga kasih kita tempat tinggal sama transport gratis. Jadi aku kayak cuma nyiapin buat tiket pesawat sama buat makan sehari-hari lah. Kebetulan kalau Amerika Serikat memang tidak kasih itu semua. Cuma tetap menurutku berada di Amerika gitu ya. Secara pengalaman juga luar biasa, dan kalau ditanya worth it nggak sih, worth it banget meskipun aku harus keluar uang untuk tiket pesawat, untuk Airbnb-nya, dan tugasku kan di Dallas ya, itu nggak ada public transport gitu, jadi naik Uber terus. Tapi aku dapat banyak bantuan juga dari orang-orang meskipun bukan kayak sponsor besar atau gimana, dan ya alhamdulillah bisa terjalani dengan baik dan bisa terus berbagi cerita sebagai relawan FIFA. Terus nyari sponsornya, maksudnya gimana Mbak? Harus nyari sponsor sendiri tuh di Piala Dunia sebelumnya tuh Mbak? Jadi waktu 2018 aku dapat sponsor. Ini boleh sebut nama nggak sih atau nggak boleh? Clue aja. Nggak apa-apa kali ya, nggak usah. Gak usah lah ya. Ya pokoknya 2018, 2022 aku dapat sponsor dari orang pemerintahan, figur lah ya, figur besar. Alhamdulillah. Memang dan untuk yang Amerika ini setelah 100 proposal lebih itu memang nggak dapet. Karena angka yang aku masukin tuh mungkin kayak gede juga ya. Secara memang kan nggak disediain fasilitas apa-apa di Amerika ini. But then anyway gitu ya, orang-orang yang tahu bahwa aku sangat suka dengan kegiatan ini. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar event yang remeh-temeh untukku. Ini adalah hal yang besar buatku. Jadi orang-orang banyak bantu aku. Jadi ya dari sana sinilah, alhamdulillah akhirnya dapat juga. Dolar naik juga kali ya. Dolar naik jadi Ini makin ekonomi naik. Mbak Mita. ya kan? Tapi Coba Mbak Mita Anda jadi volunteer bayangkan di gitu. Piala Dunia. Jadi volunteer di Piala Dunia bisa masuk ke ruangan pemain ganteng nggak? Kak, nah itu tergantung dari posisi. Kebetulan kalau aku di broadcast services, memang aksesku bisa masuk ke ruangan yang ada yang ada pemainnya. Tapi ya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh selfie, nggak boleh minta tanda tangan, karena ruangannya restricted gitu. Harus tetap profesional. Jadi emang ya Messi lewat di depan kita ya kita harus stay cool gitu ya. Ronaldo lewat muka kita stay cool, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain berarti udah keputusannya saya nggak usah jadi volunteer. Jangan dong. Ntar yang siaran siapa? Masa ada Jude Bellingham lewat nggak dipeluk? Gimana? Kata Jude Bellingham, bukan muhrim. Kami thank you ya udah berbagi pengalamannya nih. Iya, sama-sama. Daftar dong nanti 2030. Salah buat Infantino. Oke Mbak Mita, terima kasih. Ya, Keren sama-sama. banget jadi volunteer. Dong, nggak dibayar Piala loh, Dunia bayar sendiri. Otong punya Ya nggak tahu, tergantung mertua sih kalau mau bayarin ya dia sponsor. Oke deh, nah setelah ini mau ada apa lagi Otong? Kita balik ke Resa kali ya. Balik lagi ke Resa? Iya, dia kan mau ngobrol-ngobrol nih. Oh gitu. Coba kita balik ke Resa ya. Resa Silakan, yang balik? Jangan, bisa balik kita berdua lagi dong. Oke silakan Resa. Silakan Resa. Oke, terima kasih. Seha pakai baju kuning pasti pendukung Brazil ya. Oh, pendukung Spanyol. Tong, sini Tong. Oke, siap. Emang Otong tuh nggak setia ya, dari sini pindah ke sana. Suka pindah-pindah. Halo, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Cepet banget. Nenek us. Nah, kita juga punya bintang tamu Wah, kali ini. siapa nih? Ngobrolin bola. Asik banget tiap minggu ada bola. Pokoknya bintang tamunya Lu kagak monyong-monyong gua ada gini ya.
ngomong. Oh iya. Gimana kalau kita langsung undang aja? Langsung aja kali ya. Pasti udah pada tahu di Ya sini. tahu lah jelas. Apalagi yang cowok-cowok tuh. Bos saya pengen melotot dari tadi. Kita undang ini dia, Kartika Berliana. Mbak Kartika. Apa kabar Mbak Baik, Kartika? baik. Baju kita serasi loh ya. Iya, kalau saya tadi juga bajunya kuning, suka Brazil. Aku si Poti si Jaguar itu tadi. iya. Hitam-hitam. Berarti kamu bisa memprediksi hubungan kita nanti ya. Bisa. Bisa ya. Apa kabar sehat? Mbak Sehat, Kartika? sehat banget. Udah setahun gak ketemu makin cantik ya. Kok hafal sih setahun? Ya kan kita setahun lalu kita di sini. Kalau ada Mbak Kabel pasti kita ngomonginnya bola. Iya jelas. Dia kan sportcaster. Sportcaster. Iya sportcaster. Podcaster. Terkenal banget loh ini. Oh udah. Masa? Banyak di Tiap mana-mana. hari saya nonton kalau bola ada Mbak Kabel gitu. Iya. Di Nonton Instagram. yang di link mana nih? Ada link, link bola dong. Iya. Link bola ya. Suka mancing. Nggak ada umpannya tuh. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight. Lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.